Dalam iman kepada beliau saya persilahkan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa alim maqasidana wa firlana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. 2 minggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat iman wal Islam, taufik hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menghadiri pengajian kita setiap Ahad siang hari ini. Semoga langkah kaki kita, niat kita, dan juga bacaan-bacaan kalimat thayyibah kita, seluruh daripada yang kita lakukan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para asatizah, para hujah, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, dan juga ibu RT
yang saya muliakan dan yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan rasa takzim saya. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk mendapatkan keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita niatkan seluruhnya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, jamaah majelis taklim Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa sekarang? Lewat 18, 3 menit aja. Cepet amat. Cepet amat. Lah kan kita nggak ada kitab nih ya. Ini tausiah ini. Minggu keberapa ini? 3. Minggu kelima. 5. Ya Allah. Minggu ke 5. Ini biasanya kalau minggu kelima mas santai. Ya. Jadi kita nggak buka kitab dulu lah. Ya. Kita bukanya sejarah-sejarah, amaliyah-amaliyah yang bisa kita kerjakan di bulan-bulan yang kita jalankan pada saat ini. Bu, Ya. ini bulan apa ini? Bulan apa? Bulan Rabiul Akhir, atau bisa dikenal dengan Ba'da Mulut ya. Awal mulut. Kalau kemarin adalah Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir atau Ba'da Mulut. Ada yang bilang juga Rabiul Tsani, ya kan gitu ya. Jadi ini sekarang adalah Rabiul Tsani atau Ba'da Mulut, atau dikenal dengan juga Rabiul Akhir. Awal kan udah kemarin. Iya, itu liatin aja awal sama akhir. Kalau awal biasanya pertama lahirnya Rasulullah, itu Rabiul Awal. Kalau udah Rasulullah lewat dari itu berarti Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir atau Ba'da Mulut, setelahnya kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sekarang adalah bulan Rabiul Tsani atau bulan Rabiul Akhir. Yuk kita lihat. Kita perlu tahu nih apa itu Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Jangan kita tahu aja, oh ini bulan Rabiul Akhir, tapi artinya enggak tahu. Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani itu berasal dari kata Robi. Artinya apa? Bersemai. Tahu bersemai Bu? Atau bersemi. Bersemai atau bersemi. Jadi kalau misalkan Rabiul Akhir ini adalah bersemainya atau berseminya. Yang pertama kali membuat ini nama adalah kakek-kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Kilab bin Murrah. Jadi Kilab bin Murrah itu lihat Bu pada waktu di Jazirah Arab itu. Oh ini keadaannya sudah bersemai nih. Tumbuh-tumbuhan sudah mulai bermunculan. Bunga-bunga sudah mulai tumbuh ada. Jadi padang pasir yang saat itu ada sebagian yang memang ada tumbuh-tumbuhannya.
Kalau udah lihat oh udah tumbuh berarti dinamain sama Kilab bin Murrah ini adalah Rabiul Akhir. Kalau Rabiul Awal itu sudah bersemai juga, cuman belum kelihatan banget kayak di Rabiul Akhir. Kenapa? Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di Rabiul Awal. Karena apa? Karena akan munculnya bunga yang sangat indah, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Rabiul Awal. Diawali dengan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Arab dikenal dengan jahiliyah. Muncullah seorang manusia yang mulia, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahir berarti muncul Rasulullah ini untuk memberikan semaian kepada kita. Artinya dia akan menjadi yang tadinya nggak ada menjadi ada. Itu yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Nah saat inilah di Rabiul Akhir itu udah harus muncul. Jadi kalau di Rabiul Awal kan lahirnya Rasulullah, ya biarinlah walaupun sedikit-sedikit belum kelihatan. Namanya juga tunas. Tahu kok tunas bu? Tahu tunas ya? Itu tunas kan baru melentik. Kalau udah melentik itu kan udah pengen mau kelihatan. Nah kalau udah di Rabiul Akhir melentiknya udah kelihatan, udah tumbuh. Nah inilah kita di Rabiul Akhir. Ketika di Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, berarti di Rabiul Akhir ini sudah ada harusnya semayan-semayan iman dalam kolbu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh begitu bu. Yang pertama siapa tuh yang buat? Yang bikin itu Rabiul Tsani, Kilab bin Murrah. Inilah daripada generasi-generasinya atau kakek-kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu nasabnya sangat tinggi. Kalau misalkan kita lihat seluruhnya daripada keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, usulihim semuanya ke atasnya itu semuanya itu orang-orang hebat sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu kan keturunannya Nabi. Nah ada yang mencar, yaitu adalah Nabi siapa? Ishak. Dari Ibrahim Ishak turun ke Yakub, terus keturunannya itu ada di mana? Palestina. Nah mencar itu satu saudaranya Ismail kemana? Ke Mekah, ke Bakkah, yaitulah yang sekarang dikenal dengan Mekah Al-Mukarramah. Ismail turun sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sudah melihat keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang-orang hebat, maka kita harus mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai ikatan yang sangat luar biasa kepada Al-Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihi salam. Ini puncaknya di sini. Jadi kalau kita melihat sekarang di Palestina, ya Masjidil Aqsa lagi diapain tuh? Lagi direbutin ya, kan begitu. Udah biarin aja Masjidil Aqsa udah ada yang punya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita yang di sini doain aja, semoga Palestina bisa damai, nggak ada lagi peperangan, semuanya damai, semuanya tentram. Kita doain aja dah dari sini. Jangan nekat mau kemana? Masjidil Aqsa ngapain? Jihad. Mau mati konyol kesono, kan begitu. Ya udah, apa yang kita bisa sumbangin, mungkin uang sedikit kan gitu ya. Mungkin doa, kita doain aja semoga semuanya damai. Kita kembali lagi kepada Rabiul Tsani ini.
Di bulan Rabiul Tsani ini ada surat yang turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan suratu Bani Nadir, yaitu surat Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Yahudi ini ya. Kenapa dikatakan Al-Hasr itu turun? Al-Hasr itu artinya adalah pengusiran. Jadi di Rabiul Tsani ini surat Al-Hasr itu turun, yang jumlahnya ada berapa? Sab'un wa isruna, yaitu ada 24 ayat surat Al-Hasr. Itu tahu kan Bu surat Al-Hasr? Ya. Itu turun. Kenapa? Karena pada bulan ini di Rabiul Tsani ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan adalah pembunuhan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh siapa? Yahudi Bani Nadir. Di mana? Di kota Madinah. Padahal waktu itu ketika Rasulullah datang ke Madinah itu sudah disepakati, Bu. Jadi di Madinah itu banyak agama-agama. Karena emang transitnya itu banyak di Madinah. Ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, itu banyak. Kalau misalkan kita seperti Indonesia lah, itu banyak di sana, suku-suku juga banyak, agama-agama juga banyak. Maka Islam datang membuat perjanjian, tidak ada peperangan, tidak ada saling bunuh membunuh, semua saling toleransi, semua saling menghargai. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan Yahudi Bani Nadir. Tapi dikhianati itu perjanjian. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dibunuh oleh Bani Nadir, dan ketahuan itu pembunuhan itu direncanakan karena apa? Karena udah dibocorin oleh Jibril alaihi salam. Akhirnya nggak ada peperangan, cuman pengusiran aja. Kalau kamu mau membunuh saya, lebih baik engkau hengkang dari sini. Begitu. Akhirnya semuanya tuh Bani Nadir hengkang, diusir sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali yang masuk Islam, dia enggak pindah dari situ. Yang pengen mau pindah, yang enggak, semuanya damai, enggak ada peperangan, cuman pengusiran. Itulah turunnya surat Al-Hasr. Nah, dari surat Al-Hasr inilah ada keutamaan di bulan Rabiul Tsani yang harus kita semai iman kita. Jadi di Rabiul Awal itu sudah kita tanamkan tuh, masuk iman kita, keyakinan kita ke dalam kalbu kita. Nah di bulan Rabiul Tsani keluarin Bu, keluarin itu, munculkan, namanya juga semai, bersemi. Nah kalau bersemi yang muncul apa? Tumbuh, tunasnya tumbuh dalam hati kita. Nah disinilah di bulan ini yang sangat terbaik untuk kita semai, untuk kita tumbuhkan supaya bersemi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, mau nggak jadi penolong Allah? Mau jadi penolong Allah? Mau nggak jadi wali Allah? Mau, Bu? Kalau saya bilang wali, jangan ngingetin Wali Songo. Ya, jangan ngingetin Wali Songo. Kalau Wali Songo kan keramatnya tinggi. Itu Sunan Bonang, namanya buah bisa jadi emas, kan begitu. Itu wali kayak begini, enggak. Kalau itu walinya zaman old, tahu zaman old? Zaman dulu, walinya zaman dulu itu begitu Bu. Wali Songo karena apa? Emang udah waritnya dia keluar, punya kayak gitu. Sunan Kalijaga tuh ya Bu ya, dia kuat untuk apa? Jaga kali, namanya Kali Jogo. Ya kan, kalinya dijogo gitu. Terus ada apa tuh? Ada tongkat, ditungguin duduk aja,
jadi wali kayak begini nih. Nggak ada kok yang sekarang wali kayak begini, Mak Bu. Kalau pengen mau jadi wali zaman now, zaman apa? Zaman now. Kalau pengen mau jadi buah, jadi emas, daun jadi duit, itu walinya zaman old. Ya, zaman dulu. Sekarang walinya beda. Kita lihat daripada ini kalau pengen mau numbuhin, Bu. Jadi kalau saya bilang mau nggak zaman jadi wali Allah, semuanya berkompetensi untuk itu. Semuanya bisa untuk jadi wali Allah. Jadi wali Allah. Apa dalam surat Yunus? Nanti kita akan lihat daripada itu. Saya teruskan lagi surat Al-Hasr dulu ya. Ada satu daripada surat Al-Hasr keutamaan yang kita baca untuk kita amalkan. Ibu pernah amalin surat Al-Hasr? Pernah nggak? Enggak, baca aja gitu, amalin. Saya dapat dari guru saya, surat Al-Hasr harus dibaca karena begini-begini. Pernah nggak kayak begitu? Pernah nggak kayak gitu? Mau diijazahin? Mau nggak diijazahin? Supaya jadi wali Allah. Lah bener-bener saya ngomong, Bu. Ini kalau misalkan surat Al-Hasr diamalin, ijazahnya sampai kepada terus guru-guru kita sampai kepada Rasulullah, ini adalah jadi wali Allah. Jadi wali Allah. Enak, Bu, jadi wali Allah. Bukan jadi wali murid terus. Naik peningkatan. Nah, Robi Usani mosok sih tunas mulu, enggak semai-semai itu, enggak bersemi-semi itu. Dari dulu tunas mulu, kecil banget begini. Kapan mau bersemi? Nih di Robi Usani semiknya keluarin. Jadi wali Allah. Mau jadi wali Allah? Jadi wali Allah nih caranya di dalam surat Al-Hasr. Dalam surat Al-Hasr. Jadi kalau saya bilang wali Allah itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Kalau dulu Wali Songo itu punya karomah. Kalau sekarang bukan karomah, istiqomah. Kenapa? Al-istiqomah khairun alfin minal karomah. Istiqomah itu lebih baik, Bu, 1000 lebih baik daripada karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada karomah. Kalau orang bisa bisa keluarin duit dari dompetnya, itu mah baru kecil. Ini istiqomahnya, Bu. Jadi kalau istiqomah itu lebih baik 1000 lebih baik daripada karomah. Itu istiqomah. Yang penting istiqomah. Kalau jadi wali Allah yang penting istiqomah. Ibu tahu Ali bin Abi Thalib? Tahu Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib punya wirid, punya selalu yang diistiqomahin, makanya jadi wali. Ali bin Abi Thalib itu jadi wali, Bu Ali. Kenapa? Karena sahabat Rasul kan, kekasih Allah. Tuh maksud saya tuh begitu, bukan wali kayak bisa ngeluarin duit, ngeluarin emas, bukan kayak begitu. Tapi wali ini adalah kekasih Allah. Itu Ali bin Abi Thalib cuma simpel aja, Bu. Yang namanya jikirannya. Dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah 33 kali sebelum tidur. Itu setiap malam. Ini kan istiqomah, Bu, yang penting. Bener nggak? Orang kalau nggak ada istiqomahnya, mau dikasih berapa ijazah pun amalan, kalau nggak ada istiqomah hancur, Bu. Nggak bakal bisa kena. Walaupun banyak itu ijazahnya, tapi nggak pernah ada yang di istiqomahin. Nah, kalau mau istiqomah, maka jadi walinya Allah. Tuh Ali bin Abi Thalib tuh. Jadi simple nggak itu? Gampang nggak? Sebelum tidur
Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah 33. Sebelum tidur, setiap sebelum tidur baca itu. Baca itu sebelum tidur, jangan sampai makanya istiqomah khairun minal karomah. Itu istiqomah yang paling berat, Bu. Walaupun cuma 33 kali tuh, kalau kita jalanin tuh akan timbul namanya warid dalam hati kita. Apa waridnya Ali bin Abi Thalib? Waridnya Ali bin Abi Thalib ini ketika dia itu tertancap panah di punggungnya, nih punggungnya tertancap panah karena perang. Ali bin Abi Thalib enggak bilang tolong cabut panah saya, enggak. Tapi yang ditanya sama Ali bin Abi Thalib, mana kiblat? Mana kiblat? Saya mau sholat. Kalau misalkan saya sholat, tolong ini yang namanya panah dicabut. Kan begitu. Akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib sholat. Ketika dia sholat, dia ruku, itu panahnya dipegang sama sahabat yang satu. Dan yang satunya lagi ini yang megang panah, dipegang pundaknya. Jadi kalau misalkan Ali bin Abi Thalib ruku, kecabut nggak tuh panah? Kecabut. Jadi dipegangnya itu begini, di panahnya begini. Jadi nggak langsung dicabut, tapi nunggu Ali bin Abi Thalib ruku. Itu waridnya keluar Ali bin Abi Thalib. Ketika dia itu ruku, seluruhnya ikut ruku dalam tubuhnya. Sehingga apa? Nggak ada darah yang keluar sedikit pun ketika panah itu dicabut oleh sahabatnya, kecabut oleh sahabatnya ketika Ali bin Abi Thalib ruku. Kalau nggak salah ada tambahannya doanya Ali bin Abi Thalib ketika dia ruku. Ketika ruku, rokai alaka sami'i wa basari wadami walahmi wal izomat. Rukuku untukmu ya Allah, pendengaranku untukmu ya Allah, penglihatanku mataku ini adalah untukmu, darahku untukmu, dagingku untukmu, dan tulangku untukmu. Jadi semuanya ruku enggak? Ikut ruku. Jadi seluruh yang ada di tubuh kita ini ikut ruku. Maka ketika itu panah kecabut, enggak ngerasain sakit, darah enggak keluar. Karena apa? Darah ikut ruku, jadi enggak keluar. Nah kalau pengen mau ada darah enggak keluar, ruku. Ya, lagi ngiris kena darah, ruku lebih. Kata Ali bin kata Ustaz, kalau Abi Thalib kan nggak darah, langsung berhenti tuh darah. Dia tunggu, wah berhenti. Gimana darah? Nah sholatnya yang perlu dibenah. Nah itulah walinya Allah Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika dia itu ada wirid dan timbulnya warid dari hati dia, bersemi dalam kolbunya, sehingga tumbuhlah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ada satu hadis, saya sudah ngomong berapa ini? Katanya 3 menit, udah lewat. Ya, dari satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ada yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca daripada 3 kali ta'awuz, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, salasa marotan 3 kali, dan dia baca di akhir surat Al-Hasr, di akhir surat Al-Hasr, 3 surat di akhir surat Al-Hasr. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wakallallah, maka Allah akan mewakilkan, Allah akan tugaskan
Allah akan turunkan bihi kepada orang yang baca berapa? Sab'un alfan malakin. Berapa tuh? 70.000. Ada 70.000. Ada sab'ina alfan malakin. Ada 70.000 malaikat yang Allah tugaskan bagi orang yang membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim salasa maratin, dan juga ditambah 3 daripada 3 akhir surat Al-Hasr akan Allah turunkan yang namanya 70.000 malah. Dibacanya kapan? Hina tusbihu, ketika waktu Subuh. ketika waktu pagi hari. Bu, kalau pagi-pagi baca ini enggak nih? Nah, baca ini enggak nih? Surat Al-Hasr ayat terakhir ketiga surat Al-Hasr. Baca enggak? Nih, ini ijazahnya, mau enggak didoain? Usoluna, ini malaikat doain kepada orang yang baca ini. Dibaca untuk dapetin doanya malaikat. Malaikat kalau udah doa Bu sama Allah, kira-kira diterima apa kagak? Diterima apa kagak? Itu baru 1 malaikat Bu. Ini 70.000 malaikat. Coba bayangin. Sab'ina alfan malakin. 70.000 malaikat turun Allah tugasin. Ya malaikat-malaikatku, tuh ada yang baca tuh amalan-amalan itu, kau turun kepada dia, doain dia kepada dia untuk dapetin Enak nggak didoain malaikat? Oh, kita kalau didoain malaikat bacanya itu di waktu subuh. Maka seluruh daripada subuh, waktunya subuh sampai waktu sore hari, apabila dia meninggal, kata Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang yang mati sahih. Oh, enak nggak Bu? Udah didoain sama malaikat, matinya mati syahid, meninggalnya mati syahid. Kalau udah begini gimana nih? Masuk surga. Didoain sama malaikat, matinya mati syahid, maka masuk surga. Enak apa kagak? Dibacanya kapan tuh? Waktu subuh. Nah, kalau dia dibacanya waktu sore hari, sama seperti itu. Dibaca habis asar, dibaca habis maghrib, maka ketika dia meninggal waktu malam hari, dia akan mati dapat doanya malaikat. Tuh, kalau dibacanya pagi, ibu sampai sore, terus didoain sama malaikat, 70.000 malaikat doain kita, matinya kita, meninggalnya kita dalam keadaan mati syahid. Ditambahin lagi supaya lempeng 1 hari, sore harinya baca lagi, mau habis maghrib, mau habis asar boleh dibaca. Terus dari asar sampai subuh tuh, atau maghrib sampai subuh tuh, maka didoain sama malaikat. Udah didoain meninggal waktu malam hari, maka kita matinya mati Enak apa enak? Seneng apa seneng nih? Makanya istiqomah. Makanya kan saya bilang, walaupun banyak banget dikasih amalan, kalau nggak ada istiqomahnya percuma. Karena kita nggak tahu meninggal kita Bu. Nah, kita udah baca ini 40 hari, kita udah baca ini 2 bulan lamanya. Udah gitu kita tinggal, besoknya kita meninggal. Kan kita nggak tahu begitu Bu. Tahu apa kagak? Nggak tahu. Meninggalnya kita nggak tahu. Lagi lempengan kita baca ini meninggal, wah udah dijamin dah, matinya mati syahid, masuk surga. Kan begitu. Istiqomah yang penting. Dibaca pagi, dibaca sore atau maghrib. Istiqomahin setiap hari. Cuman sedikit.
A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. 3 kali. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Baca surat Al-Hasr yang di akhir. Ada ulama yang mengatakan dari inna anzal lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah wa tilkal amsaluna libuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ada yang dibaca dari situ. Kalau kita bacanya dari situ boleh, mau yang di setelahnya itu juga boleh. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul zabarul mutakabbir subhanallahi amma tusyrikun. Dibaca lagi yang terakhir, wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu 3. Ini kira-kira panjang apa pendek? Ada di mana nih amalan ini? Al-Hasyr ayat Di mana? Rotibul ada sih. Ridul Atik itu ada, dibaca di situ. Kalau itu kepanjangan pakai Rotibul Hati ini aja 3 surat dibaca pagi sama sore. Ini satu amalan, semaikan dalam hati kita. Sempetin kita masih ada di dunia, mau kapan lagi kita ini ada di dunia. Kalau amalan kayak begini bagusnya udah dikasih oleh Rasulullah SAW, enggak kita gunain, rugi kita ada di dunia, hidupnya kita percuma. Tuh Bu, sedikit aja amalan dari Rasulullah kalau kita gunain istiqomah, kita baca pagi, kita baca maghrib, kita baca sore, insya Allah dalam satu hari kita didoakan oleh 70.000 malaikat, dan juga kita mati dalam keadaan syahid, dan insya Allah kita akan masuk surga. Amin ya rabbal. Senang apa senang? Gembira apa gembira? Nih saya kasih ijazahnya. Ini dibaca ya 3 kali, auzunya 3 kali, situnya sekali aja cukup. Tuh dibaca pagi, halaman berapa? sore. Insya Allah kalau baca ini hati kita bersemai, bersemai. Dalam satu hadis yang lain, seluruh alam semesta ini doain kita, minta ampun sama kita. Matahari minta ampunin kita, bumi minta ampunin kita, itu yang namanya malaikat juga minta ampunin kita, air-air semuanya minta ampunin kita, pohon-pohon minta ampunin kita. Yang baca surat Al-Hasr dari ayat pertama dengan sampai ayat yang terakhir akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu. Senang apa senang nih? Tuh, kalau pengen mau semuanya minta diampunin sama Allah, ini semuanya nih di langit dan di bumi, baca surat Al-Hasr ayat pertama sampai dengan ayat 24. Kalau misalkan emang kira-kira pengen mau sedikit aja tapi faedahnya besar dan banyak, ini kita baca 3 ayat di akhir surat Al. Semoga di bulan Rabiul Tsani ini amalan ini bisa berguna untuk kita, munculnya bersemi di hati kita, minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang sudah kita melakukan di dunia ini, cobaan-cobaan hidup semuanya. Semoga rintangan-rintangan dan kesusahan-kesusahan kita di dunia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan kita di dunia, diberikan kita bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Yang mengamalkan ini semoga mendapatkan keridhaan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika meninggal dunia dia dalam keadaan mati syahid dan juga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya robbal al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umrana yawma yassir wa yasir yassir muradana wa sa'il fu'adan fadikal wasi. Ya Allah ya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad Eksis banget. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sehat Umi. alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek, ntar sore ya. Kalau nggak ntar sore besok pagi-pagi ya Dek. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu